Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rohma. Oke, hari ini kita akan melanjutkan maksud materi kita yang ketiga pada sistem reproduksi manusia, yaitu tentang organ reproduksi pada perempuan. Untuk lebih paham, simak dan perhatikan baik-baik ya video berikut ini. Yuk ikuti Bu Rohma. Organ reproduksi perempuan. Berikut ini bagian-bagian organ reproduksi perempuan beserta fungsinya. Vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Vagina berfungsi untuk tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi serta jalan keluarnya bayi. Endometrium. Endometrium adalah tempat terdalam pada rahim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Ovarium. Ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil yang berbentuk oval, berfungsi untuk tempat memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Oviduct atau tuba Fallopi. Oviduct atau tuba Fallopi berbentuk seperti pembuluh kecil yang berfungsi sebagai tempat pembuahan atau fertilisasi dan sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Uterus. Uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Serviks atau leher rahim. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan antara vagina dengan rahim, berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi serta jalan masuknya sperma saat berhubungan seksual. Cara kerja sistem reproduksi pada wanita. Aktivitas sistem reproduksi pada wanita dikontrol oleh hormon yang dilepaskan oleh otak dan ovarium. Kira-kira setiap 28 hari, kelenjar pituitari atau hipofisis melepaskan hormon yang merangsang beberapa sel telur untuk berkembang dan tumbuh. Satu ovum dilepaskan dan melewati tuba Fallopi ke rahim. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium membuat uterus dapat menerima ovum. Lapisan rahim yang disebut endometrium dan ovum tidak dibuahi adalah gudang setiap siklus melalui proses menstruasi. Jika ovum dibuahi oleh sperma, ia akan menempel pada endometrium dan membuat janin berkembang. Proses fertilisasi atau pembuahan. Ketika terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, maka cairan semen dari laki-laki yang mengandung sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk proses pembuahan sel telur atau ovum. Hanya satu sperma yang dibutuhkan untuk membuahi ovum. Setelah proses pembuahan berhasil, ovum yang telah dibuahi akan berkembang menjadi zigot. Kemudian zigot berjalan dari tuba Fallopi ke rahim, di mana dia akan berimplan di dinding rahim. Disinilah terjadi proses awal kehamilan. Pubertas. Penyebab munculnya pubertas ini adalah hormon yang dipengaruhi oleh hipofisis atau pusat dari seluruh sistem kelenjar penghasil hormon tubuh. Berkat kerja hormon ini, remaja memasuki masa pubertas. Pubertas pada laki-laki ditandai dengan perkembangan karakteristik fisik seksual sekunder. Di antaranya, tubuh lebih besar dan berotot, suara menjadi keras, tumbuh rambut di bagian tertentu, bahu menjadi lebar, dan tumbuhnya jakun. Hormon seks yang mempengaruhi perempuan adalah estrogen dan progesteron yang diproduksi di indung telur, sedangkan pada laki-laki diproduksi oleh testis dan dinamakan testosteron. Hormon-hormon tersebut ada di dalam darah dan mempengaruhi alat-alat dalam tubuh sehingga terjadilah beberapa perkembangan.
Sekian materi ketiga kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat, jaga selalu kebersihan dan kesehatan. Dan jangan lupa selalu belajar dan tetap semangat. Salam generasi cerdas milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.